Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yaitu tentang inventory sekolah. Di sini perkenalkan di dalam kelompok 5 ini ada yang pertama saya sebagai ketua Muhammad Iqmal Rahadiana Indra dengan NPM 1939 dan ada teman saya. Saya Muhammad Halil Iklan dengan NPM 1931. Saya Muhammad Rakan Zahdi dengan NPM 1917. Saya Muhammad Haikal Patria dengan NPM 1923. Saya Tio Albari dengan NPM 1962. Saya Hamdan dengan NPM 2230. Saya Kevin Novajaki dengan NPM 1968. Oke, sini kami akan memulai tentang codingan dari yang telah kita buat bersama, yaitu tentang inventory sekolah. Di sini ada bagian-bagiannya, yaitu boleh. Ya, jadi saya akan membacakan saya akan membacakan dan menjelaskan login HTML. Dari pertama, doctype HTML, yaitu memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Lalu yang kedua, tag lang sama dengan ID. Lang sama dengan ID ini menandakan bahasa halaman menggunakan bahasa Indonesia, berguna untuk SEO dan screen reader. Lalu bagian ketiga, head meta charset sama dengan UTF-8. Login sistem inventaris, link rel sama dengan style sheet, href style.css. Fungsinya mengatur encoding karakter agar huruf simbol dan bahasa Indonesia tampil dengan benar. Lalu yang kedua ada title login. Title login sistem inventaris ini menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Lalu yang ketiga, link rel style sheet. Menghubungkan file CSS eksternal, digunakan untuk mengatur warna, layout, font, tampilan from login. Lalu yang keempat ada tag body class sama dengan login body, tempat semua konten yang terlihat oleh user. Jadi dipakai di CSS untuk styling khusus halaman login, misalnya background, posisi tengah, dan lain-lain. Yang kelima ada div class sama dengan login container, berfungsi pembungkus utama form login, biasanya dipakai agar login berada di tengah layar, tampil rapih dan profesional. Lalu judul halaman inventory system, menampilkan judul sistem, memberi identitas bahwa ini adalah aplikasi sistem inventaris. Lalu yang ketujuh ada tag from, wadah untuk input data login, menampung username, password, dan level. Lalu yang kedelapan, input username, divs class sama dengan from group, label username, dot label, input type, text, ID, username, class, form control, placeholder, admin require. Penjelasan dari label itu untuk teks keterangan input, lalu input type sama dengan teks, kolom input teks, ID username dipakai JavaScript untuk mengambil nilai, class from control untuk styling dari CSS, placeholder admin, contoh isi, require tidak boleh kosong. Lalu yang kesembilan, input password. Input type password, ID sama dengan password, class sama dengan from control, placeholder sama dengan admin, required. Fungsinya dari type password, karakter disamarkan titik. ID sama dengan password diambil oleh JavaScript, required wajib diisi. Lalu yang 10, pilihan level user. Select class, form control, option super admin, option admin option petugas, option select.
Fungsinya drop down untuk memilih hak akses. Contoh, super admin akses penuh, admin akses terbatas, petugas hanya input data saja. Lalu ada tombol login, buton type, buton class sama dengan buton primary, on click handle login, buka kurung tutup kurung, login button. Penjelasannya adalah type button ini tidak disubmit otomatis. Jadi manual diklik. Lalu class button primary styling tombol, on click handle login, saat diklik menjalankan fungsi JavaScript, biasanya cek username dan password atau diarahkan ke dashboard. Lalu yang ke-12, script JavaScript, HTML script, search script JS atau .javascript. Fungsinya mengumpulkan file JavaScript eksternal berisi fungsi handle login, digunakan untuk validasi login, alert, atau berhasil atau gagal di rek halaman. Lalu yang ke-13, lalu yang selanjutnya body dan HTML. Itu untuk pengakhiran dari codingan ini semua. Lalu ini ada tampilan dari loginnya, yaitu ada inventory system, username, password, dan level. Level kita pilih super admin. Oke, lalu kita login. Nah, kan muncul, nah itu dia, dari situsnya, welcome admin to inventory sekolah. Itu penjelasannya ada di codingan selanjutnya, oke? Oke, untuk codingan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman kita. Oke, Gitu. terima kasih Kevin. Saya akan melanjutkan codingan yaitu yang indeks HTML. Oke. Indeks HTML ini dia berfungsi sebagai tampilan keseluruhan yang mencakup semuanya. Nah, penjelasannya ini udah dijelasin ya sebelumnya, kurang lebihnya sama. Mungkin langsung ke bagian bodinya aja atau bagian badannya dari si HTML. Di sini body dia menyatakan load dashboard. Jadi dia ada kelas load dashboard. Ini tuh untuk di JavaScript. Lalu ada div dengan kelasnya itu sidebar. Sidebar ini akan kita edit di CSS nanti. Lalu di dalam si div sidebar ini kita bikin div baru yaitu sidebar header dan juga unordered list dengan kelas sidebar menu. Nah, di dalam unordered list ini kita terdapat 5 LI sesuai dengan penggunaan kita, yaitu indeks HTML, data pengguna, data barang, tanda barang, dan login HTML. Nah, fungsi href ini adalah untuk kita mengelink dari halaman utama ke halaman berikutnya. Nah, kemudian di sini tuh ada div dengan kelasnya itu main konten sebagai konten utama, terus ada span. Kenapa ini pakai span? Karena ya kita butuh sebuah untuk edit teks ya di CSS nanti. Nah, terus di sini juga ada div dengan kelas content wrapper dengan H2-nya itu dashboard untuk mengatur dashboard, dengan kemudian ada di dalamnya ada div lagi dengan style itu display dengan keterangan fleksibel. Gap-nya itu adalah jarak antar barisnya itu 20 px dengan margin top-nya 20 px. Terus di bawahnya ada div dengan class card, style-nya flex-nya 1, border left-nya itu 5 px, solid dengan warna sebagai hex-nya itu dengan berikut. Kemudian ada P dengan ID-nya itu
font barang, stylenya font, kita beri style font size 24 px, font weight-nya itu bold dengan keterangan no item. Kemudian isi selanjutnya masih sama, kelasnya card, stylenya flag 1 sama seperti di atas. Yang jadi pembeda hanya di warnanya saja. Sama yang di bawah ini juga. Lalu di sini ada div dengan kelas card. Ini sebagai judul atau paragraf utama di halaman utama kita. Dan di sini ada script JS sebagai pengonek kita untuk ke si JavaScript-nya. Ini sebentar, login ulang. Ya. Kurang lebih tampilan utamanya seperti ini dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan halaman data barang. Di data barang ini seperti tadi teman saya sudah jelaskan, itu ada struktur HTML yang sama aja, jelasannya seperti teman saya tadi, yang berfungsi untuk penggunaan standar HTML5 lah ya, serta pengaturan bahasa halaman ke bahasa Indonesia, sama aja. Langsung aja kita mungkin ke bodinya. Oke, di body data barang ini struktur halamannya itu dibagi menjadi dua bagian utama ya, yaitu ada bagian sidebar yang di atas dan ada bagian main kontennya, yaitu isi konten. Sidebar berfungsi sebagai menu navigasi yang memungkinkan pengguna berpindah antar halaman, seperti ke halaman dashboard yang nanti ada di web, seperti dashboard, data pengguna, data barang, dan tambah barang. Pada menu data barang diberikan kelas aktif yang ada di Health, kelas aktif, dan sebagai penanda halaman tersebut sedang dibuka. Dan lanjut aja langsung ke bagian div class main kontennya. Di bagian main kontennya terdapat top navbar yang menampilkan judul halaman, manajemen data barang, serta informasi role pengguna, yaitu super admin. Selanjutnya pada bagian konten utama ditampilkan sebuah card yang berisi tabel data, stok barang. Card ini berfungsi untuk mengelompokkan informasi agar tampil lebih terstruktur. Tabel data barang menampilkan beberapa kolom, yaitu nomor, kode barang, nama barang, jenis satuan, stok, dan aksi. Bagian isi, tabel atau T-body dikosongkan karena data akan diisi oleh JavaScript berdasarkan data yang tersedia. Selain itu, terdapat tombol tambah barang yang mengarahkan pengguna ke halaman input data barang baru. Secara logika, pengolahan data seperti menampilkan yang terus menambah, mengubah atau menghapus data dapat dikelola melalui file JavaScript external script.js. Nanti ada codingannya di selanjutnya. Sehingga struktur kode menjadi lebih modular atau mudah dikembangkan. Keseluruhan halaman ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan stok barang dengan tampilan yang rapih, terstruktur, dan data yang bersifat dinamis. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan dari data barang.html. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari bagian body ke style CSS. Oke, di situ di awal ada reset dan global. Fungsi reset sebagai untuk menghilangkan margin pada bagian bawaan browser, lalu menyamakan
model dan bentuk font default. Lalu ada login page. Login page berguna untuk login page dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada login body. Login body berguna untuk membuat halaman login berada di tengah layar. Lalu kedua ada login container. Fungsi dari body login container yaitu kotak form bagian login atau background putih bayangan rounded. Lalu ada body container. Body container H2. Login container ada berupa background warna putih white. Lalu ada paddingnya berukuran 40 px. Lalu ada border radius berukuran 8 px. Lalu ada box shadow 4px, 10px, dan yang ada keterangan di situ. Lalu ada WTH sama dengan 350px dan text elegant center untuk login kontainer. Lalu next ada login container H2 berisikan untuk fungsi dari login container H2 untuk judul halaman login yang berisikan margin bottom berukuran 20 px dan color seperti yang tertera di situ. Lalu selanjutnya di bagian layout dashboard. Di bagian layout dashboard ada sidebar, yaitu fungsinya untuk menu samping kiri dashboard yang berisikan 250 px. Background colornya tertera sebagai berikut. Color di bawah warna putih, display flex direction, column, position, fix, dan seterusnya. Ada top 10, left-nya 10. Lalu ada sidebar header berfungsi untuk judul atau logo sidebar yang berisikan yang tertera sebagai berikut. Lalu ada sidebar menu. Sidebar menu sidebar menu ada list style, dia non, heading sama dengan 0, margin top dengan 10 px. Lalu ke sidebar menu yang sama. Lalu lanjut ke main content. Di main content berfungsi untuk area konten utama yang berisikan margin left 250 px, display flex direction sama dengan color, width dan seterusnya. Lalu ada top navbar yang berfungsi untuk navbar atas user logout dan lain-lain. Lalu ada content wrapper yang berfungsi sebagai pembungkus isi halaman. Lalu selanjutnya kita masuk ke komponen atau cut
table row. Di dalam CSS itu ada card yang berfungsi untuk kotak konten atau panel informasi. Lalu ada card header yang berfungsi untuk judul atau judul card. Lalu ada table berfungsi untuk tabel data atau inventory user atau dan lain-lain. Lalu ada font control berfungsi untuk input text, select dan lain-lain. Lalu kita masuk ke yang terakhir, yaitu ada button. Ada button add, yaitu ada button primary berfungsi untuk tombol utama login simpan. Lalu ada button add yang berfungsi sebagai tombol tambah data. Lalu ada button action yang berfungsi untuk tombol aksi kecil di table. Lalu ada button delete yang berfungsi untuk tombol hapus yang merah. Lalu ada button edit untuk tombol edit. Lalu ada button submit untuk berfungsi untuk tombol submit form. Lalu yang terakhir ada button cancel yang berfungsi sebagai tombol batal atau kembali. Oke, segitu saja dari penjelasan CSS dari saya. Bisa dilanjut oleh teman saya yang berikutnya. Oke, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari codingannya. Dia kan meta charge tadi udah dijelasin ya, kurang lebih sama. Terus di sini sidebar-nya. Jadi div class sidebar, bawahnya juga div class sidebar header. Sidebar header app inventory, itu judul aplikasinya kan, app inventory. Terus bawahnya juga UL class sidebar menu. Jadi itu menu-menu yang ada di dalam si tambah barang ini buat nambahin barangnya, kayak ada dashboard, ada dapat 5 LI ya. Jadi ada dashboard, ada data pengguna, data barang, terus nambahin barang, terus ngelogout juga. Selanjutnya main kontennya itu konten utamanya ya berisi semua konten yang ada di halaman utama buat nambahin barangnya gitu. Content wrapper, form div, ini div class, form row buat nambahin ini main konten. Classnya buat nambahin barangnya kan. Di sini ada label, kode barang, terus input, type, text, ID, kode, class, terus form control, value, terus bawahnya juga buat masukin nama barang. Nama barangnya apa, misalnya televisi gitu-gitu. Terus bawahnya juga div class form row, jenis-jenis barangnya, jenisnya elektronik, ATK atau furniture. Terus bawahnya lagi div class form row, satuannya. Ini satuannya kayak piece, unit, box, ring. Tes. Ada suaranya nggak? Ada. Oke, sorry. Tadi sampai mana ya? Oh, furniture ya, satuan, piece, unit.
Terus lanjut div class form row stoknya buat masukin stoknya juga. Terus lanjut lagi type button class on click tambah barang. Tombol aksi nih, tombol simpan itu buat menjalankan fungsi JavaScript ya. Jadi buat nambahin barangnya. Fungsinya itu nanti ada di file iniannya apa? File script.js-nya nanti dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Ini saya lanjutkan yang teman saya yang jelaskan dari tadi. Di sini ada doc tipe HTML atau fungsi menandakan bahwa dokumen menggunakan HTML5. Terus ada HTML lang ID. Fungsinya elemen utama pembungkus seluruh halaman. Di sini ada bagian head. Bagian head data metacarset UTF 8. Title data pengguna, title ring rel style sheet, href style CSS. Mengatur encoding karakter agar teks tampil normal. Terus ada sidebar, div class sidebar header app inventory, fungsinya menampilkan nama aplikasi, memberi identitas sistem. Di sini ada beberapa menu di data pengguna, data barang, tambah barang, dan login HTML. Setiap menunya menuju halaman lain. Nah, lanjut ke konten div class main utama. Area utama menampilkan isi halaman. Div class top navbar menampilkan informasi cepat, manajemen user, super admin, status user login. Div class content wrapper, div class card membuat tampilan konten lebih rapi, umumnya berupa kotak dengan bayangan. Di sini ada table class table, tr, no, nama, username, level, body, fungsinya menampilkan data pengguna sebenarnya. Terus ada script, src script JS, menghubungkan JavaScript eksternal, bisa digunakan untuk interaksi table, konfirmasi logout, validasi, efek UI. Udah itu aja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan lagi dengan teman saya. Oke, akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan membahas kode terakhir yaitu script Java atau script JS. JavaScript implementasi sistem
adalah contoh investasi barang sederhana menggunakan local storage sebagai penyimpanan data. Dan di sini saya akan menjelaskan variabel dan beserta fungsinya. Yang pertama kita ada inisial barang, variabel yang berisi data dummy barang awal. Terus ada initial data, fungsi yang digunakan untuk menginisialisasi data ke local storage jika belum ada. Ada handle login, fungsi yang digunakan untuk menangani proses login. Terus ada load dashboard, fungsi yang digunakan untuk memuat dashboard. Ada load barang, fungsi yang digunakan untuk memuat data barang. Ada index atau fungsi yang digunakan untuk menghapus data barang. Dan terakhir ada tambah barang, fungsinya yang digunakan untuk menambahkan data barang. Fungsi inisialisasi data tak lain adalah fungsi ini digunakan untuk menginisialisasi data ke local storage jika belum ada. Jika data belum ada, maka data dummy akan disimpan ke local storage. Nah, handle login ini berfungsi untuk menangani proses login. Jika username atau password benar, maka akan diarahkan langsung ke halaman dashboard. Lanjut, fungsi dashboard ini digunakan untuk memuat dashboard. Fungsi ini akan memanggil fungsi init data untuk memastikan data ada, lalu memperbarui angka di kartu dashboard. Fungsi data barang. Pertama ada load barang, fungsi ini digunakan untuk memuat data barang. Fungsi ini akan mengambil data dari local storage, lalu memperbarui tabel dan data barang. Yang kedua ada index, fungsi ini digunakan untuk menghapus data. Untuk menghapus data barang, fungsi ini akan menghapus data barang pada indeks tertentu, lalu memperbarui tabel data barang. Dan ada tambahan barang, fungsi ini digunakan untuk menambahkan data barang baru. Fungsi ini akan menambahkan data barang baru ke local storage, lalu memperbarui tabelnya. Atau memperbarui tabel data barang. Nah, local storage atau data barang, fungsi ini digunakan untuk mengambil data dari local storage dengan kunci data barang. Atau local storage.setItem, data barang JSON string file data, fungsi ini digunakan untuk menyimpan data ke local storage dengan kunci data barang. Cara kerja kodenya, ketika halaman web ini dimuat, fungsi inisialisasi data dipanggil untuk menginisialisasi data ke local storage jika belum ada. Ketika tombol login diklik, fungsi dipanggil untuk menangani proses login. Jika login berhasil, halaman web diarahkan pada dashboard. Nah, di dashboard dipanggil untuk memuat dashboard. Pada halaman data barang, fungsi load barang dipanggil untuk memuat data barang. Ketika tombol hapus atau indeks diklik, maka barang yang diklik akan menghapus data barang tersebut. Nah, ketika tombol tambah diklik, begitu pula sebaliknya, maka data barang akan diperbarui dan ditambahkan ke tabel data barang. Dan kode di atas bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan inventaris sistem Anda. Cukup dari saya. Oke, begitulah presentasi dari kelompok kami yang telah menjelaskan codingan tentang inventory sekolah. Mungkin dirasa kami cukup untuk menjelaskannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya Cok kalau berisik. Apa-apa, udah kelar. Yang ngedit siapa ya? Apa yang ngedit?